Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita teruskan materi kita turunan, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke, perhatikan. Fungsi naik itu ketika suatu fungsi merupakan fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif. Artinya turunannya lebih dari 0. Kalau fungsi turunan fx-nya kurang dari 0 ya. Untuk fungsi statis, fungsinya sama dengan 0. Nah, ini yang nomor 3 ini nanti pelajaran selanjutnya tentang nilai stasioner ya, nilai statisnya berapa. Oke, kita fokus untuk fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum masuk materinya, contohnya dulu ya. Misalnya kita punya fungsi x kuadrat min 2x min 3 lebih dari 0. Satu lagi, misalnya ada x kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Misalnya x kuadrat min 2x min 3 lebih dari 0, berarti kita faktorin dulu. Lebih dari 0 ya. X nya itu perkalian 3 itu berarti 3 dan 1. Biar jadi min 2 berarti harus min 3 ya. Min 3 tambah 1 min 2, seperti itu ya. Sudah. Berarti nah x nya itu sama dengan min 1 dan x nya itu sama dengan 3. Nah, untuk menentukan dia lebih dari 0, nah perhatikan di sini. Kita buat dulu garis bilangannya ya, min 1 dan 3. Nah, perhatikan. Kita uji coba di sini misalnya di antara min 1 dan 3, berarti sini ada 0 ya. Ya, ada 0. Berarti kita masukin nih 0. 0 kuadrat 0. Kalau 0 ya. Kalau 0 itu berarti 0 kuadrat dikurang 2 kali 0, 0 dikurang 3. 0 dikurang 0, 0 dikurang 3 sama dengan minus 3. Nah, minus 3 itu artinya minus ya. Minus 3 itu artinya di sini minus, karena di sini jawabannya minus 3. Berarti jawabannya di sini minus. Ya, berarti kalau kita di antara 3 di sebelahnya 3, berarti di sini misalnya 4. Kita masukin 4. 4 kuadrat 16 dikurang 2 kali 4, 8 dikurang 3. 16 dikurang 8, 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 itu jawabannya plus. Berarti di sini pasti plus. Ya. Oke, berarti kalau di sini min 1, berarti sebelahnya adalah min 2. Min 2 ya. Berarti min 2 kuadrat 4. Min 2 kali min 2 sama dengan plus 4 dikurang 3 sama dengan 4 tambah 4 8 dikurang 3 5. Jawabannya plus. Berarti di sini plus. Ya, seperti itu. Nah, ketentuannya biasanya begitu ya. Kalau di sini plus berarti di sini min, berarti di sini plus ya. Selalu biasanya selalu bergantian ya. Plus minus plus minus plus minus. Nah, tapi ya lebih baik diuji aja ya. Jawabannya diuji aja. Apakah jawabannya plus atau minus. Nah, perhatikan. Karena dia harus lebih dari 0, maka dia harus jawabannya yang plus. Nah, lebih dari 0 itu artinya positif ya. Lebih dari 1 harusnya jawabannya positif. Nah, berarti menentukan intervalnya adalah ketika semuanya jadi plus. Berarti yang ini ke kiri, tandanya ke kiri ya. Berarti ini kurang dari min 1. Yang ini tandanya ke kanan, berarti jawabannya x-nya itu lebih dari 3. Nah, intervalnya itu jawabannya adalah kapan dia bernilai lebih dari 0. Berarti intervalnya adalah ketika x-nya kurang dari min 1 atau ketika x-nya lebih dari 3. Seperti itu jawabannya. Nah, contoh nomor 2 sama ya. X kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Kapankah intervalnya dia jawabannya kurang dari 0? Sama, kita faktorkan dulu.
ya, ini X, ini 3, berarti 3 sama 1. Biar jadi plus 2, berarti ini harus plus 3. Di sini min 1. Min 1 tambah 3 plus 2, betul? Nah, kurang dari 0. Ya, sudah? Sama, berarti ini X-nya sama dengan 1, dan ini X-nya sama dengan min 3. Sama caranya. Nah, kita batasin dulu. Sama caranya ya, kita uji coba menggunakan garis bilangan. Min 3 berarti ada di sebelah kiri. Min 3 di sini 1. Sudah? Sama, kita uji coba dulu. Min 3 berarti tengah-tengahnya di sini pasti 0 juga. Ya, betul ya. Min 3, min 2, min 1, 0. Ya, di sini 0. Nah, kita uji coba 0 itu 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, 0 dikurang 3. 0 ditambah 0, 0 dikurang 3 itu sama dengan min 3. Nah, jawabannya adalah minus. Jadi jawabannya negatif, berarti di sini pasti daerahnya negatif ya. Lalu sama kayak tadi ya, biasanya selalu selang-selingnya. Di sini minus berarti di sini plus. Di sini minus berarti di sini plus. Plus minus plus, seperti itu ya. Tapi kita uji coba dulu, benarkah jawabannya di daerah sini itu adalah positif? Oke. Di sini juga positif. Kita uji coba, misalnya 1 berarti di sini 2 ya, daerahnya 2. 2, 3, 4, 5 bebas. Kita uji coba aja 2 misalnya. 2 kuadrat 4 ya. 4 ditambah 2 kali 2, 4 min 3. 4 tambah 4, 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 itu jawabannya positif. Berarti di sini benar positif ya. Seperti itu. Ya, positif, negatif, positif. Oke. Maka jawaban intervalnya kapan dia bernilai kurang dari 0? Kurang dari 0 itu adalah ketika dia negatif. Berarti ini. Nah, intervalnya adalah ketika dia negatif. Ya, negatif itu kalau jawabannya seperti ini berarti artinya X-nya itu ada di tengah-tengah. Tinggal taruh sini. Berarti di sini min 3, di sini adalah 1. Nah, jawabannya intervalnya adalah ketika X-nya lebih dari min 3 atau X-nya kurang dari 1. Nah, ini jawaban intervalnya. Oke. Di sini formulanya dulu ya. Oke, kita contoh langsung fungsi turunannya. Misalnya fungsi naik atau fungsi turun. Oke, contohnya. Misalnya diketahui fungsi fx 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 36x plus 20. Tentukan interval fungsi f naik dan interval fungsi f turun. Oke, langsung aja ya. Interval fungsi f naik ketika dia f aksennya lebih dari 0, dan ketika fungsinya turun ketika f aksennya kurang dari 0. Oke, yang kita jawab aja yang A. Langsung aja f aksennya turunannya 3 kali 2 6x pangkat 2 ditambah 3x 2 kali 3 6x dikurang 36. Seperti itu. Udah. Karena ditanya f-nya naik berarti harus lebih dari 0. Nah, nil harus lebih dari 0. Nah, perhatikan karena 36 bisa dibagi, kita bagi aja. Bagi 6. Berarti jadinya x kuadrat plus x min 6 lebih dari 0. Sama kayak tadi. 6 itu perkaliannya 6 kali 1 dan 3 kali 2. Biar jadi 1 di sini berarti 3 dan 2 ya. Oke. Di sini plus 1 berarti di sini plus 3, di sini min 2 karena 3 dikurang 2 adalah plus 1. Lebih dari 0. Ya. Lebih dari 0. Oke. Berarti X-nya itu min 3 dan di sini X-nya sama dengan 2. Nah, ya. Berarti intervalnya gimana?
Sama, kita uji coba dulu ini. Nah, sebenarnya jawabannya bisa langsung nih. Kalau lebih dari 0, kalau lebih dari 0 berarti X-nya itu ada yang lebih dari, X-nya itu ada yang kurang dari. Nah, seperti itu. Biasanya gini. Lebih dari itu yang paling gede. 2 dan min 3 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 2. Berarti X-nya itu lebih besar dari 2. Sama. Berarti kurang dari min 3. Nah, ini jawabannya. Tapi kita uji coba dulu. Oke, X-nya intervalnya min 3 dan 2. Min 3 dan 2. Seperti itu ya. Oke, kita masukin aja 0. 0 itu di sini ya. 0 itu berarti 0 kuadrat. Ya, 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 6 ya. 0 ditambah 0, 0 ditambah 0, 0 dikurang 6 sama dengan min 6. Perhatikan ketika dia 0 jawabannya negatif. Berarti di sini daerahnya negatif. Berarti di sini pasti positif, di sini pasti positif. Positif, negatif, positif, selalu selang-seling. Ya. Ditanya adalah ketika jawabannya naik, fungsi naik itu lebih dari 0, berarti lebih dari. Nah, berarti harus positif. Berarti X-nya itu karena ke kiri berarti kurang dari min 3 dan X-nya lebih dari 2. Nah, ini jawabannya sama. X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari min 3. Seperti itu. Oke, contoh 2. Contoh kedua, yang B dulu ya. Kita kerjakan yang B. Yang B sebenarnya udah dapet nih. Jawabannya sama kan. Yang ditanya intervalnya dia sama ya. Berarti ini X kuadrat plus X min 6. Intervalnya ketika dia turun kurang dari 0. Ya, ini juga sama udah pasti ini. X-nya sama dengan min 3. Dan ini X-nya sama dengan 2. Sama ya. Faktornya sama. Nilainya sama. Hanya beda dia lebih dari 0, berarti sini kurang dari 0. Nah, berarti intervalnya kurang dari 0. Itu jawabannya negatif, berarti di sini. Tengah-tengah ya, minusnya. Berarti jawabannya adalah X di tengah-tengah. Berarti jawabannya di sini min 3 dan sini 2. Nah, ini intervalnya selesai. Oke, contoh 2. Contoh 2-nya mana? Gitu. Mana ini contoh 2-nya? Contoh 2. Fungsi fx x kuadrat min 5x plus 1 naik pada interval. Nah, ini perhatikan fx-nya itu bentuknya u per v ya. Berarti kalau kita turunkan u per v itu menjadi u aksen kali v dikurang u v aksen sama dengan dibagi dengan v kuadrat ya. Masih ingat rumus tentang u per v ya. Sudah, kita tulis dulu u nya itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 1. Berarti u aksennya adalah 2x min 5. Satu lagi, v nya itu adalah x plus 3. Maka v aksennya adalah 1 ya. Oke, maka intervalnya dia naik adalah ketika dia lebih dari 0 ya. Berarti kita masukin aja nih, u aksennya itu adalah 2x min 5 dikali dengan v nya adalah x plus 3 ya. Sudah, dikurang u nya adalah x kuadrat min 5x plus 1 x plus 1 dikali v aksennya adalah 1 nggak usah ditulis ya, dibagi dengan v kuadrat. Berarti x plus 3 kuadrat lebih dari 0. Oke, kita hitung dulu. 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 3 6x min 5 kali x min 5x, berarti 6x dikurang 5x berarti jadinya plus x min 5 kali 3 min 15 dikurang min kali x kuadrat min x kuadrat min kali min 5 berarti plus 5x
min kali 1 min 1 ya, per x plus 3 kuadrat lebih dari 0. 2x dikurang x kuadrat berarti jawabannya x kuadrat. X ditambah 5x berarti jawabannya 6x. Min 15 min 1 min 16 lebih dari 0. Nah, oke. Udah seperti ini. Nah, ini bisa difaktorin ya. Faktornya adalah x-nya 16 itu perkalian 8 dan 2. 8 dan 2. Berarti biar jadi plus 6, berarti harus plus 8, di sini harus min 2. Lebih per x plus 3 kuadrat lebih dari 0. Nah, nanti kan untuk menentukan intervalnya naik ya, berarti sama, kita buat dulu garis bilangannya. Oke, x-nya berapa aja? Yang pertama, x-nya itu sama dengan min 8, x-nya sama dengan 2, dan x-nya sama dengan min 3. Ada 3 ya. X-nya min 8, x-nya 2, x-nya min 3. Oke, min 8 berarti di sini min 3, dan di sini posisi. Nah, sama. Kita uji coba dulu sebelumnya. Oke, kita uji coba ya. Berarti yang paling gampang 0. Sini 0. Sini 0 ya. 0 itu berarti artinya 0 itu, oke, kita coba 0 ya. 0 berarti 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 0 dikurang 16 dibagi dengan 0 ditambah 3 0 tambah 3 dikuadratin jadi 9. 0 tambah 0 dikurang 16 minus 16 dibagi 9, jawabannya minus. Berarti jawabannya minus, di sini minus gitu ya, minus. Berarti sama ya, biasanya sini selang-seling minus. Oh, ini minus positif minus gitu ya. Tapi kita uji coba dulu. Berarti misalnya 2-nya itu di sini daerahnya 3 ya. Berarti 3 itu berarti masukin aja 3 kuadrat 9 ditambah 6 kali 3 adalah 18 kurang 16 dibagi dengan 3 tambah 3 3 tambah 3 6 kali 6 kuadrat adalah 36. 9 tambah 18 27 dikurang 16, jawabannya positif ya. Jawabannya positif. Berarti di sini positif. Nah, kita uji coba juga. Di antara min 3 dan min 8 berarti misalnya min 4 ya. Min 3 berarti di sini sebelahnya min 4. Min 4 sama, kita masukin juga. Misalnya min 4 masukin di sini ya, min 4 kuadrat jadinya 16. 6 kali min 4 min 24 ya, dikurang 16 per min 4 tambah 3 min 1 kuadrat jadinya 1. 16 dikurang 24, 16 sama 16 habis min 24, berarti jawabannya negatif juga ternyata. Berarti min 8 itu misalnya min 9. Oke, kita coba satu lagi, min 9. Berarti x kuadrat berarti min 9 81. 6 kali min 9 min 54 min 16. Min 9 tambah 3 min 6 kuadrat jadi 30. 681 kurang 54 kurang 16. Sudah, berarti jawabannya ini positif juga ya. Ini jawabannya positif. Nah, ya, berarti ini udah ketahuan nih, fungsinya naik, intervalnya naik ketika dia positif. Berarti positif cuma ini doang ya. Nah, berarti jawabannya adalah ketika x-nya kurang dari min 8 atau x-nya lebih dari 2. Nah, ini intervalnya selesai. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham.